secara detail apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam rapat kali ini, karena terlalu banyaknya item yang disajikan dan apa sesungguhnya item-item itu harus dilaksanakan atau harus direncanakan pada tahun 2023. Saya tidak mendapatkan satu gambaran apa latar belakang item tersebut. Kalau andai kata kita identikan satu peristiwa Sambo ini, ada satu peristiwa tapi motifnya apa itu belum bisa kita tahu. Gitu ya. Maka saya ingin melakukan pendalaman secara global saja. Pertama kepada Kepala BPSDM. Saya ingin mendapatkan satu peta, ya, sesungguhnya di Kementerian Perhubungan, di masing-masing direktorat, baik itu perhubungan darat, laut, udara, dan kereta api, termasuk juga yang di Litbang, termasuk juga yang di BPSDM itu sendiri, itu sesungguhnya kebutuhan ideal jumlah pegawai berapa untuk memastikan bahwa kinerja Kementerian Perhubungan ini berjalan secara baik, secara optimal. Pelayanan kepada masyarakat itu tidak akan terganggu apabila jumlahnya itu betul-betul tercukupi atau memadai. Saya melihat kejadian di lapangan yang berkali-kali adanya kecelakaan lalu lintas dengan fatalitas tinggi, itu masih sering terjadi. Padahal tujuan kita melakukan satu kegiatan pemerintahan khususnya di Kementerian Perhubungan itu tidak jauh daripada bagaimana kita mewujudkan satu keselamatan bertransportasi. Tapi faktanya kecelakaan terjadi di mana-mana. Apakah hal yang demikian juga disebabkan oleh karena jumlah pegawai yang masih tidak seimbang dengan apa yang dibutuhkan? Maka saya minta ada penjelasan dari Kepala BPSDM, jumlah pegawai yang ideal yang dibutuhkan itu sesungguhnya berapa untuk kondisi yang sekarang ini. Dan dalam rangka rencana jangka menengah, bukan panjang dulu, rencana jangka menengah. Kemudian produk atau lulusan sekolah-sekolah di bawah pembinaan BPSDM ini memadai untuk kebutuhan yang dibutuhkan oleh Kementerian Perhubungan atau tidak. Ya, ibarat kata antara suplai dan demand ini imbang atau tidak. Kalau itu tidak imbang, kira-kira BPSDM punya roadmap semacam apa? Ya, semacam apa? Dan itu masih bisa dirinci di masing-masing direktorat, yaitu ada yang bertugas di bidang perencanaan, ada yang bertugas di bidang pelaksanaan di lapangan, ada yang bertugas di bidang pengawasan, ada yang di bidang keuangan, dan sebagainya. Andai kata, di tahun 2023 itu ada penerimaan pegawai negeri, Kementerian Perhubungan harus menerima berapa di tiap matra itu, di tiap direktorat itu, gitu ya. Itu memang perlu saya mendapatkan satu gambaran. Ya. Jangan sampai BPSDM hanya melakukan satu kegiatan pendidikan yang bersifat rutin, tanpa melihat apa kebutuhan, tantangan ke depan yang dihadapi oleh Kementerian Perhubungan.
Bahkan Kementerian Perhubungan itu kelihatan sekali kerja di lapangannya oleh masyarakat umum. Ya, bagaimana pengelolaan jalan tol laut, bagaimana peningkatan PNBP-nya, bagaimana penertiban pelayanan masyarakat supaya tidak terjadi tiket-tiket liar atau baik itu di terminal, baik itu di stasiun, baik itu di bandara, semuanya itu pasti dikelola oleh Kementerian Perhubungan yang digodok melalui BPSDM dan juga Litbang. Maka saya ingin mendapatkan penjelasan. Jadi tidak hanya sekedar bahwa ada uang sekian di tahun 2022 kita belanjakan, progres fisiknya sekian, progres keuangannya sekian. Tahun 2023 nanti ada pagu indikatif sekian yang akan kita belanjakan untuk belanja operasional sekian, belanja modal sekian, untuk belanja pegawai sekian, tidak begitu. Tetapi filosofi, kemudian apa maksud dan tujuan daripada diberikan anggaran itu. Jadi tidak hanya berwujud output, ya, lulusan-lulusan daripada sekolah-sekolah itu, tapi outcome-nya itu coba kita lihat. Ya. Kemudian